Nah, Lapo kon iku pasienku kok kenapa? Saya ngani obati. kok opo sih iku? Ya saya Tak pateni tak apa terserah aku. jangan dibunuh, Mbah. Yang bisa membunuh hanya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mematikan manusia dan yang bisa Opo nek Allah itu ya Tuhan kita, Mbah. Tuhan saya, Tuhannya umat muslim. Tuhan Tuhan kenal. ya bukannya tidak kenal. Mbah belum mengenal Allah. Wong kaya apa? Allah itu bukan orang, Mbah, bukan manusia. Allah Lah itu terus Tuhan. opo? Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah dukun santet yang berani menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang dukun juga ingin menghabisi Gus Nur Samsun karena telah mengobati orang-orang yang menjadi kurban santetnya. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang dukun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihun satun udfi biha harol wabail hatimah Al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah lihun satun udfi biha harol wabail hatimah Al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Saya di sini, saya ada di daerah Cepu. Cepu itu mana? Jawa Tengah atau Jawa Timur? Nggak tahu, aku juga nggak tahu ikut mana Cepu, Jawa Tengah atau Jawa Timur. Jadi si dukun ini tidak terima kalau ada dua pasien yang saya obati. Dukun ini tidak terima lalu mengontak saya, telepon, marah-marah, ngajak pertemuan. Itu pertemuannya itu 2 hari yang lalu waktu saya ke Demak ya, waktu saya di rumah Demak itu telepon. Sahabat yang berbahagia, video ini mengisahkan Gus Nur Samsun ketika ditantang oleh seorang dukun santet dari daerah Cepu. Sang dukun yang tak bersedia menyebutkan namanya itu tidak terima, karena Gus Nur Samsun telah menyembuhkan orang yang menjadi kurban santetnya. Kisah ini bermula dari sang dukun yang menghubungi nomor ponsel Gus Nur Samsun, yang mana dukun tersebut ingin bertemu dan menantang duel dengan Gus Nur Samsun. Sang dukun bercerita bahwa ada beberapa orang yang menjadi kurban santetnya telah disembuhkan oleh Gus Nur Samsun. Dia menjadi sangat marah, karena dengan sembuhnya kurbannya, otomatis telah menggagalkan proyek santet yang dijalankannya. Dia telah dibayar dengan uang yang banyak untuk membunuh kurban santet tersebut, sehingga dia menjadi gagal, karena dia tidak bisa membunuhnya. Sang dukun merasa sangat malu dengan orang yang telah membayarnya itu. Bahkan, juga menjadi merasa tertantang. Apalagi ketika juga mendengar banyak cerita dari para murid dukunnya, bahwa Gus Nur Samsun memang adalah spiritual yang biasa mendatangi dan menghalangi pekerjaan dari para dukun santet. Sang dukun dari Cepu ini semakin bertambah penasaran. Siapakah sebenarnya Gus Nur Samsun? Dan sehebat apakah ilmunya, sehingga beraninya dia mengobrak-abrik dunia perdukunan. Sebab itulah dia kemudian menghubungi Gus Nur Samsun. Dia ingin menantang duel dengan Gus Nur Samsun, juga ingin menghabisinya. Dan ditantang sang dukun yang demikian. Sedikitpun Gus Nur Samsun tidak merasa gentar. Sebab itu mereka kemudian bersepakat bertemu di sebuah tempat di pinggiran perkampungan ini. Tampak sang dukun dari Cepu itu terlihat sangat tenang. Dia duduk bersila di atas sebuah batu besar, dan sepertinya dia memang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Gus Nur Samsun pun berusaha tetap waspada. Sampai kemudian Gus Nur Samsun marah, karena sang dukun menghina Allah di hadapannya. Dia mengatakan tentang Allah dengan kata-kata yang merendahkan. Dan Gus Nur Samsun tidak terima, jika Allah Tuhan yang mulia, dihinakan oleh makhluknya yang hina.
Lalu apakah yang kemudian terjadi dengan aksi Gusnur Samsun kali ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Gimana Mbah? Bahkan tadi dari 2 hari yang lalu nantang-nantang saya masih di Demak. Sekarang saya sudah ada di Jawa Timur. Saya tadi menyempatkan untuk mendatangi Mbah. Ternyata Mbah ada di sini. Terus kemarin maksudnya apa Mbah? Marah-marah di telepon, nggak terima kalau pasien tamu-tamu saya obatin. Gue harus rusak rezekiku. Saya nggak merusak rezeki Mbah. Saya cuma niat membantu seseorang, saudara-saudara saya. Hanya niat membantu Mbah. Hanya niat mendoakan beliau-beliau saja supaya sembuh. Terus lantas kenapa Mbah itu tidak bersalah? Aku dibayar. Dibayar berapa? Yo, tak dono orang awakmu. Barangkali saya bisa ganti rugi Mbah. Oh, tak perlu. Nggak perlu. Gini Mbah, saya kedatangan saya itu biasanya mendatangi orang praktisi seperti Mbah. Itu Mbah. Ngapo kon iku? Loh, saya kan datang di sini sesuai dengan tantangan Mbah. Bahkan menantang nggak terima dengan saya, katanya nggak terima. Lapo kon iku pasienku kok. Kenapa? Saya Yo obatin. ngani kok opo sih iku? Ya saya Tak pateni, tak apa nang terserah aku. jangan dibunuh Mbah. Yang bisa membunuh hanya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mematikan manusia dan yang bisa Allah itu ya Tuhan kita Mbah. Tuhan saya, Tuhannya umat muslim. Tuhan kenal. ya bukannya tidak kenal. Mbah belum mengenal Allah. Wong kaya apa? Allah itu bukan orang Mbah, bukan manusia. Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhan. Gitu. Allah juga wujud, Allah juga gaib. Lahirmu kon ndi? Lahir saya ya dari kedua orang tua saya Mbah. Wasilahnya dari kedua orang tua Ya kok saya. sebut-sebut sapa kuwi? Karena kedua orang tua saya lah itu berasal dari orang tuanya berasal dari orang tuanya sampai ke Nabi Adam. Nabi Adam. Bah, rasa cerita nang ngene. Loh, kan saya mau pengen cerita nabi-nabi, Mbah. Saya dongengin nabi-nabi biar Mbah itu nggak gagal paham. Biar tahu siapa Allah sebenarnya. Hah. Kenapa Mbah ketawa? Wong urip iku mung bacok ngene. Iya, mungkin menurut Mbah hidup itu cuma makan. Tapi hidup menurut saya adalah ya dakwah gitu. Menurut saya hidup Wong ngarai aku. enggak Mbah. Saya enggak ngajarin. Saya datang ke sini cuma pengen ngajak Mbah. Lah kowe rene mau wis rasakno apa? Saya datang ke sini itu kenapa? Tadi sebenarnya begini Mbah. Saya sebelum berangkat mau masuk mobil itu saya sudah muntah-muntah banyak sekali. Wis ngerti to? Nah, Proso. atau mungkin jangan-jangan itu ulah Mbah. Wah, Iya. aku nyapok aku rokok nang kene. Lah terus lantas kenapa saya sehingga muntah-muntah mungkin saya masuk angin atau kecapean? Ya ki oleh-olehmu. Oh gitu Mbah. Iya memang saya bisa terima resikonya kok Mbah. Terus saya pengen tahu Mbah. Mbah tujuannya apa mengundang saya? Nantang-nantang saya marah-marah di telepon 2 hari yang lalu. Lah kan anak buahku. Oh gitu. Sing ngomong nang aku. Terus siapa yang ngomong? Are anak buahku padha tok larang. Ngopo kowe kira sekti? Saya nggak sakti Mbah. Sakti dari Maha Sakti itu adalah Allah. Bukan saya Mbah. Kalau ora sekti kok kowe wani keren. Ya karena saya punya Allah Mbah. Saya digerakkan oleh Allah untuk menuju ke sini. Kenapa Mbah? Mbah maksudnya apa? Saya kan ngobrol baik-baik Mbah. Aku ora kena capek. Saya ngobrol baik-baik Mbah. Kalau Mbah memang tidak Arep meneng dia. awas. Udah sini aja nggak usah jauh-jauh Mbah. Ngapain cari tempat? Mau cari tempat kasur atau gimana?
Jangan sumbar, Mbah. Jangan sombong. Saya nggak mau terkecoh saya. Kalau berani ke sini, saya tunggu di sini. Saya tahu Anda berpura-pura. Nggak bakalan saya kena tipu. Awas ya. Omong gede, teman besar omong. Bangun! Saya belum puas kalau belum menyiksa Anda. Saya tunggu. Kalau memang Anda itu sesuai dengan omongan Anda, saya pengen menuntaskan Anda 3 jurus lagi. Silakan bangun. Tapi siap-siap saja jurus yang terakhir nanti. Ampun. Sekarang Anda sudah tidak punya apa-apa lagi. Sekarang saya ingin menawarkan sesuatu kepada Anda. Saya ingin menawarkan supaya Anda mengenali Allah, supaya Anda belajar mengenal Allah. Karena semua tadi itu yang melakukan bukan saya, tapi Allah. Allah yang melakukan ini, bukan saya. Saya hanyalah sebuah alat untuk menyadarkan Anda dengan cara seperti ini. Saya ingin menyadarkan Anda, dan Anda, saya sarankan tobat. Kalau tidak mau tobat, saya tinggal. Anda akan stroke, lumpuh sepanjang hidup Anda, seumur hidup Anda. Ampun. Ampun apa? Ampun apa? Ampun. Mau tobat gak? Yo. Iya. Aduh. Aduh, sampai lumpuh. Ya, nanti saya bantu obatin. Saya bantu mengobati Anda, tapi dengan syarat saya menawarkan jasa untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bersedia? Mari lah. Ya, saya akan membantu Anda untuk proses penyembuhan. Yang penting Anda jujur dan tidak menipu saya untuk bersyahadat. Sanggup? Sini.
Sekarang ikuti saya. Wah. Asyhadu. Aduh. Asyhadu. Aduh. Allah. Ah. Ilaha. Ilah. Ilaha. Ilah. Ilallah. Ilah. Wa asyhadu. Asyhadu. Wa asyhadu. Wa aduh. Ana Ana. Muhammadan Muhammadan. Rasulullah. 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 Saya bersaksi Saya bersaksi. tiada Tuhan Tiada Tuhan yang saya sembah yang saya sembah kecuali Allah, kecuali Allah. dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Muhammad Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Terjadi pertarungan yang sangat luar biasa. Namun pada akhirnya, Gus Nur Samsun bisa mengalahkan sang dukun. Ilmu pamungkas Gus Nur Samsun menghajarnya, sehingga tubuhnya merasakan kesakitan yang sangat hebat. Setelah itulah dukun dari Cepu itu mengaku kalah dan menyerah, serta meratap memohon ampun kepada Gus Nur Samsun. Dan tidak hanya itu saja, sang dukun bersedia insaf dan bertobat, juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi positifnya dan tinggalkanlah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidak sepura leh. Ya, insya Allah, Allah saja maha pengampun. Masa saya tidak? Jadi tidak pantas apabila saya tidak mengampuni, tidak memaafkan Anda atas kesalahan Anda. Jadi saya maafkan. Kita sama-sama saling memaafkan ya. Ya sudah.